Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, kami dari kelompok 2 akan melakukan video presentasi yang berjudul Model Ekonomi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lucky Bayu Nugraha Pratama dari kelas 1 Manajemen 4 dan teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Novia Susoni. Saya dari Prodi Manajemen dari kelas reguler A Manajemen 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ariska Fadilah dari Prodi Manajemen kelas Reg A MGP 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tenia Ramadina, saya dari kelas Reg 1A Manajemen 4. Baik, untuk materi pertama, yaitu tentang model ekonomi, akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Tenia Ramadina. Model ekonomi adalah penyederhanaan antara variabel ekonomi yang merupakan kerangka dasar dari dunia nyata yang sesungguhnya. Tujuan model ekonomi di sini adalah untuk memudahkan hubungan antar variabel dengan cara memilih dari sekian banyak variabel ekonomi yang sesuai dengan permasalahan ekonomi. Bentuk model ekonomi terbagi menjadi 4, yaitu variabel, konstanta, koefisien, dan parameter. Variabel adalah sesuatu yang nilainya dapat berubah-ubah. Contoh, harga sama dengan P, jumlah yang diminta atau ditawarkan sama dengan R, investasi sama dengan I, dan tingkat bunga sama dengan I. Contohnya, suatu bilangan jika dikalikan 5, kemudian dikurangi 3, maka hasilnya adalah 12. Buatlah persamaannya. Misalkan bilangan tersebut X, maka 5X dikurang 3, maka X merupakan variabelnya. Variabel terbagi menjadi 2, yaitu variabel endogen dan variabel eksogen. Variabel endogen adalah variabel yang dianggap dipengaruhi oleh variabel lain dalam model. Sedangkan variabel eksogen adalah variabel yang dianggap memiliki pengaruh terhadap variabel yang lain, namun tidak dipengaruhi oleh variabel lain dalam model. Contohnya, A. Cara mengajar dosen adalah A, motivasi belajar mahasiswa adalah B, proses belajar mahasiswa adalah C. B. Cara mengajar dosen. Karena tidak dipengaruhi oleh variabel yang lain, maka ia termasuk ke dalam variabel eksogen. C. Motivasi belajar mahasiswa adalah variabel endogen karena dipengaruhi oleh variabel. Cara mengajar dosen dan proses belajar mahasiswa juga termasuk ke dalam variabel endogen karena dipengaruhi oleh motivasi belajar mahasiswa. Di sini saya akan menjelaskan pengertian konstanta. Konstanta adalah suatu bilangan yang nilainya tidak berubah-ubah dalam suatu masalah tertentu. Ada contohnya. Contoh yang pertama, contoh yang pertama itu adalah konstanta dari 2x tambah 4 adalah 4. Contoh yang kedua, ada konstanta dari min 7p ditambah 12p dikurang 12 adalah min 17. Ada juga contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga adalah konstanta dari 10 tambah 4b adalah 10. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang koefisien. Koefisien pada bentuk aljabar adalah faktor konstanta dari suatu suku pada bentuk aljabar. Selanjutnya, koefisien itu memiliki dua contoh. Contoh yang pertama itu ada 2x ditambah y, dan contoh yang kedua ada 3x dikurang y. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menjawabnya. Di sini saya akan menjawab contoh soalan tadi. Jadi jawaban yang pertama itu adalah koefisien x dari 2x ditambah y adalah 2. Sedangkan jawaban yang kedua adalah koefisien 3x dikurang y adalah 3. Selanjutnya juga ada himpunan.
Himpunan didefinisikan sebagai kumpulan dari objek tertentu yang memiliki definisi yang jelas dan dianggap sebagai satu kesatuan. Himpunan juga disimbolkan sebagai huruf kapital. Dan jika anggota himpunan berupa huruf, maka anggotanya juga dituliskan dengan huruf kecil. Selanjutnya ada operasi himpunan. Yang pertama, irisan. Irisan ada dua himpunan. Ada himpunan A dan himpunan B. Irisan antara dua buah himpunan dinotasikan dengan tanda irisan. Lalu ada gabungan. Gabungan dari dua himpunan A dan B adalah himpunan yang anggotanya merupakan gabungan dari anggota himpunan A dan himpunan B. Gabungan juga memiliki dua contoh. Contoh yang pertama, A. Himpunan A, B, C, D, E. Himpunan yang kedua, B, maka himpunan B, C, E, G, K. Jadi, A gabungan B sama dengan himpunan A, B, C, D, E, G, K. Selanjutnya juga ada selisih. A selisih B adalah himpunan dari anggota A yang tidak memuat anggota B. Selisih juga mempunyai contoh. Contoh yang pertama, contohnya itu ada A himpunan A, B, C, D, E. Yang kedua, B himpunan B, C, E, G, K. Maka A irisan B sama dengan A dan D. 3. Selisih dua himpunan. Operasi himpunan berikut adalah selisih dua himpunan, di mana selisih dua himpunan A dan B adalah himpunan dari semua anggota himpunan A, tetapi tidak dimiliki oleh himpunan B. A selisih B ditulis A kurang B sama dengan X, di mana X adalah anggota dari himpunan A. Contoh, A himpunannya A, B, C, D, E. B himpunannya A, C, E, G, dan I. A kurang B sama dengan himpunannya B dan D. 4. Komplemen. Komplemen dari A adalah himpunan semua elemen dari S yang tidak ada di himpunan A. Komplemen A ditulis A1 atau AC sama dengan X, di mana X adalah himpunan dari anggota S. Contoh, himpunan A 1, 3, 5, 7, dan 9. Himpunan S adalah bilangan ganjil yang kurang dari 20. Jadi, AC-nya yaitu himpunannya 11, 13, 15, 17, dan 19. Logaritma. Logaritma adalah suatu inverse atau kebalikan dari pemangkatan eksponen yang digunakan untuk menentukan besar pangkat dari suatu bilangan pokok. Jadi, intinya, dengan mempelajari logaritma, kita bisa mencari besar pangkat dari suatu bilangan yang diketahui hasil pangkatnya. Bentuk umum dari bilangan berpangkat adalah A pangkat N, di mana A dinamakan bilangan pokok dan N dinamakan pangkat. Sebagai contoh, 2 pangkat 3 hasilnya itu adalah 8, dan 16 pangkat setengah itu adalah 4. Sifat-sifat logaritma. Operasi logaritma memiliki sifat apabila dikalikan, dibagi, ditambah, dikurang, atau bahkan dipangkatkan. Sifat-sifat dari operasi logaritma tersebut dijelaskan oleh tabel di bawah ini. Bentuk umum logaritma. A pangkat X sama dengan B. X sama dengan A log B. Rumus identitas logaritma. Yang pertama, A log A pangkat N sama dengan N. 2. A log A sama dengan 1, dan 3, A log 1 sama dengan 0. Sifat-sifat logaritma. Yang pertama, A log B dikali C sama dengan A log B ditambah A log C. Yang kedua, A log B per C sama dengan A log B dikurang A log C. Yang ketiga, A log B pangkat N sama dengan N dikali A log B. Yang keempat, A log B sama dengan pangkat N log B per N log A. Yang kelima, A log B sama dengan 1 per B log A. Yang keenam, A log B dikali B log C sama dengan A log C. Yang ketujuh, A pangkat N log B pangkat M sama dengan M per N dikali A log B.
Ke-8, A pangkat N log B pangkat N sama dengan A log B. 9, A log B sama dengan B. Ini 10, A log B per C sama dengan min A log C per B. Pemfaktoran. Suatu faktor adalah satu di antara pengali-pengali yang terpisah dalam suatu hasil kali. Proses pemfaktoran dimulai dengan cara mencari nilai-nilai bersama pada suatu pernyataan matematika, kemudian menuliskannya kembali sebagai suatu hasil kali dari faktor-faktornya. Pemfaktoran ini adalah suatu teknik yang digunakan untuk menyederhanakan pernyataan-pernyataan matematika dan pemecahan masalah lainnya dalam operasi matematika. Demikianlah hasil dari presentasi kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.